ya tiada arah, tapi langsung jadi momentum. Tetapi peranan momentum yang ini telah mematikan momentum yang ini. Momentum buy dimatikan dengan momentum sell. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita juga berkenaan dengan BPMA Om Ali. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin atau nggak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik dan kita simak dulu informasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan berikut informasinya. Bingung cari strategi trading yang tepat? Gunakan fitur copy trading dari XM. Copy trading adalah cara cerdas untuk memulai trading tanpa harus menjadi ahli analisis. Anda bisa menyalin strategi trading dari trader berpengalaman dan langsung mulai mendapatkan hasil. Keunggulan copy trading di XM, copy trading dari trader ahli. Anda cukup memilih master trader dengan track record terbaik dan menyalin strategi mereka. Terhubung dengan komunitas trader. Bergabunglah di komunitas XM untuk bertukar ide dan belajar langsung dari para investor profesional. Kontrol penuh di tangan Anda. Meskipun menyalin trading, Anda tetap bisa memantau kinerja dan menutup posisi kapanpun Anda merasa sudah puas. Nah, untuk cara bergabungnya sangat mudah. Pertama, lihat portofolio master trader sebelum bergabung. Kedua, copy strategi mereka dan nikmati potensi profit. 3. Pantau dan kendalikan trading Anda dengan fleksibilitas penuh. Anda tetap bisa menutup posisi kapan saja. Mulai copy trading Anda sekarang, klik link di bawah ini dan mulai perjalanan trading Anda bersama XM. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaat yang ada. Sekarang kita beralih ke pertanyaan teman kita. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bang Zul, saya ada pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan dari Pak Ed Harjanto 100. Ya. Nah, kadang re-entry CSAK membentuk momentum, kadang reject MA5, MA10 low, kadang reject low BB, kadang terbatal. Bagaimana caranya kita bisa memprediksi di area mana re-entry CSAK akan terjadi sebelum re-entry itu sendiri selesai terbentuk? Mohon penjelasannya. Oke, sekarang untuk memudahkan kita coba lihat di chat ya. Oke, coba kita cari CSAK ya. Di pair favorit orang-orang di gula. Nah, di sini ada satu candle arah kukuh. Kita besarkan. Di sini ada arah kukuh dan di sini juga ada arah kukuh. Oke, di sini ada dua arah kukuh. Kadang arah kukuh membentuk momentum. Bagaimana pertanyaannya? Kadang re-entry CSAK membentuk momentum. Mungkin maksudnya kadang re-entry CSAK melanjutkan dengan momentum. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Oke. Seperti ini mungkin ya, ini mungkin. Kadang reject MA5, MA10 low. Kadang reject MA5, MA10 low. Contoh yang ini ya. Ini tidak reject. Ini pertanyaannya agak sedikit bingung ya.
Oke. Kadang CSAK membentuk reentry, kadang reentry CSAK membentuk momentum, kadang reject MA5 MA10 hulu. CSAK ke MA5 MA10 hulu ini reentry buy, Bang. Ini CSAK yang dimaksud juga apakah ini CSAK buy atau CSAK sell ya. Kadang reject low BB. Mungkin setelah ada arah dia reject low BB. Nah, kalau reject low BB kadang terbatal. Bagaimana caranya kita bisa memprediksi di area mana reentry CSAK akan terjadi sebelum reentry itu sendiri selesai terbentuk. Oke, coba kita pahami bersama ya. Oke, ini ya, ini ada CSAK. Oh sorry, kita ganti background warna putih dulu. Nah, seperti ini. Ini ada CSAK buy. Ini CSAK sell. Nah, yang ini arah kuku sell. Nah, kadang reentry CSAK menyentuh MA5 MA10 adalah di kawasan reentry. Baik di low ataupun di high. Itu kawasan-kawasan reentry CSAK. Oke. Kadang membentuk momentum. Nah, kadang membentuk momentum ini maksudnya dilanjutkan dengan momentum atau hanya sekedar reject ya, reject MA5 MA10 low atau MA5 MA10 high. Tetapi secara basic perjalanan candle arah ya, baik itu candle arah kuku buy ataupun candle arah kuku sell, destinasi arah kuku, kalau arah kuku buy dia akan ke top BB. Itu peranan candle arah. Destinasi arah kuku ke top BB kalau arah kuku buy. Destinasi arah kuku sell ke low BB. Nah, itu peranannya. Ya, ini arah kuku buy kita catat. Ini CSAK buy. Destinasinya ke top BB kalau CSAK buy. Oke, kalau CSAK sell destinasinya ke low BB. CSAK sell destinasi ke low BB. Nah, ciri-ciri CSAK dan destinasinya. Ciri-ciri candle arah, kalau arah kuku buy, candle close melepasi MA5, MA10, dan mid BB. Nah, ini ciri-ciri CSAK buy. Ya, ciri-ciri CSAK buy, candle close melepasi MA5, MA10, dan mid BB. Itu untuk buy. Untuk CSAK sell, candle close melepasi MA5, MA10 low, dan mid BB. Itu ciri-ciri candle arah kuku sell. Nah, kita pahami dulu ciri-cirinya. Oke, setelah kita pahami ciri-cirinya, kemudian destinasinya. Kalau arah kuku buy, destinasi ke top BB. Kalau arah kuku sell, destinasi ke low BB. Nah, itu destinasi secara basic. Kadang reject MA5, MA10. Nah, kalau ada arah kuku, kalau dia reject MA5, MA10 low, artinya itu berada di kawasan reentry. Kalau candle arah kuku sell, kalau reject di kawasan MA5, MA10 high, itulah yang dinamakan kawasan-kawasan reentry. Oke, yang ini kawasan reentry buy sebab arah kuku buy. Sebab arah kuku buy di kawasan reentry buy MA5, MA10 low. Kalau MA5, MA10 high itu reentry sell, reentry yang datang daripada arah kuku. Candle arah kuku adalah sinyal. Reentry adalah setup. Sinyal setup ada arah kuku, kita akan menunggu setup. Apakah itu arah kuku buy ataupun arah kuku sell. Lain cerita dengan validasi. Nah, itu bab multi time frame kalau validasi.
Sekarang yang kita bahas adalah basic. Ciri-ciri arah kukuh, destinasi arah kukuh, sinyal, dan setup. Itu adalah peranan yang basic. Kemudian, kadang reject low BB. Kadang reject low BB, kadang terbatal. Nah, arah, setelah kita mengenal arah, misalnya arah kuku buy, ya, secara basic, kalau ada arah kuku sell, maka arah sudah berubah dari arah kuku buy ke arah kuku sell. Itu secara basic, secara candle arah. Ya, jadi kita harus pahami dulu ciri-ciri arah. Ya, arah kuku, arah awal, kita harus pahami dulu ciri-cirinya. Kemudian, bagaimana caranya kita bisa memprediksi di area re-entry CSHK akan terjadi sebelum re-entry itu sendiri selesai terbentuk. Nah, ini sudah masuk ke bab multi time frame. Jadi, jangan keliru. Pertama, kita kenal dulu candle arah, baru kita menggunakan setup untuk multi time frame. Ya, tadi di pertanyaan ini kadang re-entry CSHK membentuk momentum. Mungkin kadang-kadang tidak jadi arah langsung jadi momentum seperti itu. Bisa jadi juga kadang tiada arah langsung jadi momentum. Nah, itu lebih kuat. Coba kita cari yang tiada arah yang langsung jadi momentum. Kita cari contohnya. Oke, kadang-kadang memang ada yang tiada arah, yang langsung satu candle menjadi momentum. Jadi tidak membuat arah. Mungkin bisa jadi maksudnya seperti itu. Ya, kita coba cari contohnya. Misalnya seperti ini. Ini candle perjalanan tidak ada arah langsung jadi momentum. Ya, tiada arah, tapi langsung jadi momentum. Tetapi peranan momentum yang ini telah mematikan momentum yang ini. Momentum buy dimatikan dengan momentum sell. Secara basic, memang peranan momentum lebih kuat. Tetapi kalau secara basic arah kuku dimatikan, arah kuku buy dimatikan dengan arah kuku sell itu tidak boleh. Ya, itu harus kita gunakan multi time frame. Ya, selanjutnya kadang terbatal itu bila ada arah yang berlawanan dengan tren. Ya, kadang terbatal itu kalau arah-arah yang terjadi berlawanan dengan tren di time frame atasnya. Kita cari contoh yang terbatal. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada arah kuku buy, tapi terjun. Ini arah kuku sell, dia turun. Ini arah kuku buy, dia turun. Nah, itu sudah kaitannya dengan multi time frame. Oke? Nah, seperti itu ya. Kita coba lihat lagi pertanyaannya. Kadang re-entry CSHK membentuk momentum. Ya, seperti yang tadi ya. Kalau re-entry CSHK yang tiada CSHK langsung ada momentum, itu kuat, kita tunggu re-entry. Tapi kalau ada re-entry CSHK, dia lanjut dengan momentum, artinya kita tunggu re-entry momentum. Sudah sinyal yang berbeda. Momentum adalah sinyal kekuatan. Candle arah adalah dia ciri-ciri pertama bahwa dia mau bertukar arah. Dia belum valid selama belum ada momentum. Ya, jadi jangan keliru. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa memprediksi di area mana re-entry CSHK akan terjadi sebelum re-entry itu selesai terbentuk. Oke. Misalnya kita hapus dulu ya, atau kita coba di pair lain. Oke, kita ganti warna jadi warna putih. Oke, contoh. Nah, seperti ini ya. Ini ada arah, nggak ada re-entry. Kita coba cari. Nah, ini arah yang maksud arah-arah yang berlawanan dengan tren. Nah, ini arah. Tetapi peranannya sudah sampai destinasinya ke top BB dan BB mendatar. Dia akan turun balik.
Ya, destinasinya tercapai. Ini arah kuku sell. Nah, ini arah kuku sell. Dia sudah capai destinasinya ke Louis. Kalau tidak ada momentum, dia tidak akan melanjutkan perjalanan. Contoh, ini ada arah dilanjutkan dengan momentum. Nah, ini perjalanan yang baru. Dia arah dengan momentum punya peranan masing-masing. Arah hanya menyampaikan untuk perjalanan antara ke top atau low BB. Nah, momentum adalah pertukaran tren atau permulaan tren yang baru. Candle momentum yang kuat adalah momentum yang break 550. Ada juga arah yang break 550. Oke. Nah, contoh seperti ini. Ada arah yang break 550. Oke. Nah, itu kita coba bahas re-entry setelah arah. Tadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memprediksi di area mana re-entry CSAK akan terjadi sebelum re-entry itu sendiri selesai terbentuk. Oke, kita cari yang lebih jelas sedikit supaya memudahkan ya. Oke, kita ambil yang ini. Misalnya kita baru dapatkan sinyal arah. Misalnya kita mau mendapatkan sinyal arah kuku. Oke, yang ini candle arah kuku sell. Oke, ini kawasan re-entry sell. Oke, nah ini kita sudah ke bab multi time frame. Validasi candle arah kuku di H4, dia akan valid atau akan kuat apabila di time frame H1 ada momentum, membentuk momentum. Arah kuku di H4 membentuk momentum di H1 itu punya validasi atau kekuatan yang lebih kuat. Nah, seperti ini. Di H1 ada momentum. Di H4 arah kuku. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu arah kuku ini akan mengambil re-entry di H4 atau hanya sekedar mengambil re-entry momentum daripada H1 yang ini. Sebab ini kan ada sinyal juga. Ada setup. Ini juga ada sinyal, ada setup. Nah, untuk dia capai ke kawasan re-entry MA5, MA10 high, kita harus tahu MA5, MA10 high pada satu time frame adalah kawasan mid ke top BB di time frame bawahnya. Ya. Jadi apabila di time frame H1 tidak membentuk arah kuku buy, maka kemungkinan dia tidak akan ke top BB. Kawasan top BB adalah MA5, MA10 high. Oke. Nah, sebelum candle ini close ke bawah, dia jauh dengan MA5, MA10. Candle yang ini, kawasan re-entry ini agak jauh dengan MA5, MA10. Tapi seiring perjalanan, candle semakin menurun, maka MA yang mengejar candle. Kadang-kadang candle yang mengejar MA, kadang-kadang MA yang mengejar candle. Nah, ketika sudah kita tahu di sini akan terjadi dua re-entry, apakah dia hanya akan mengambil re-entry H1 sebab ini juga ada sinyal pertukaran tren, momentum yang break EMA50. Kita lihat di M15. Di M15 kita akan melihat apakah akan ada momentum berterusan. Nah, seperti ini, momentum re-entry, momentum ini sekaligus menjadi ekstrim. IP wajib MAV. Kalau ini membentuk momentum berterusan dan di H1 membentuk arah kuku, maka dia akan capai ke destinasi MA5, MA10 high pada H4. Sebab apa? Sebab MA5, MA10 high adalah area-area top BB di time frame H1. Lebih bagus bila di H1 ada di top BB berada 550. Nah, itu kita cara mencari re-entry CSAK-nya ya, sesuai dengan pertanyaan ini. Bagaimana cara kita memprediksi di area mana re-entry CSAK akan terjadi sebelum re-entry itu sendiri. Ya, kita gunakan dua time frame di bawahnya ya, seperti ini re-entry CSAK sell. Sekarang coba re-entry candle arah kuku buy. Ini arah kuku buy.
Nah, ini dia nggak sampai kan ke MA5, MA10 low untuk mengambil re-entry di H4. Kita lihat di H1. Nah, di H1 ada momentum. Dia cuma mengambil re-entry momentum di H1. Ya, dan ini sudah memasuki re-entry zone zero loss bermula. Ya, dia akan mengambil re-entry H1, tidak mengambil re-entry CSHK di H4, tidak sampai ke kawasan MA5, MA10 high. Bagaimana cara mengatasinya? Kita gunakan time frame ketiga. Nah, apabila time frame ketiga tidak ada momentum sell, divalidkan dengan arah kuku sell di H1, maka dia tidak akan ke low BB. Kenapa? Karena dia tertahan di area MA5, MA10 high, mid BB dan MA5 dan MA50 pada H1. Ya, contoh yang sampai kepada MA5, MA10 high H4 seperti ini. Ini sampai ini, tapi ini datang dari momentum. Kita tidak cerita momentum. Kita tadi cerita arah ya, biar terstruktur dan sesuai dengan pertanyaan. Oke? Nah, contoh yang lain ini ada arah kukuh, ini ada re-entry. Ya. Kita bisa lihat re-entry di H4. Lihat pada H1, dia sering sekali akan berada di top BB ya, seperti ini. Apa syarat ke top BB? Harus ada arah buy. Apa yang memvalidkan arah buy? Di M15 akan ada momentum buy. Oke, ini momentum buy. Dia reject low, belum dimatikan momentum sell, ada momentum buy yang baru. Kemudian dia momentum sell yang baru. Momentum sell yang ini yang mengikut. Ya, ini sudah sampai. Kenapa bisa seperti ini di L15? Karena BB mendatar. Tapi secara zone sudah cantik. Dia berada di top BB bersama EMA 50. Seperti itu. Contoh, ini ada arah kukuh buy. Kawasan ini sampai ke EMA 5, EMA 10 low. Yaitu re-entry. Ambil di M15, lihat. Nah, dia sampai ke low. Cara sampai ke low dia mesti harus ada arah dan M15 mesti ada momentum. Nah, ini tiada. Kadang-kadang juga enggak ada kalau lagi sideways. Ini kan sideways, BB mendatar. Dan ini juga perjalanan sideways. Sideways yang seperti ini ada setup di time frame yang lebih besar. Kalau ini H4 ada setup di daily. Ada setup re-entry dari momentum daily. Oke, semoga bisa dipahami dan dimengerti dan semoga bisa terjawab tentang re-entry CSHK terkhususnya ya. Jadi kesimpulannya re-entry hanya sampai di top BB atau low BB peranannya. Apabila dilanjutkan dengan momentum, itu sudah punya sinyal yang berbeda. Kalau kadang dia reject low BB, kalau ini CSHK buy, maka ini low BB di kawasan re-entry. Tapi bila dia reject dengan CSHK yang berlawanan, artinya CSHK-nya terbatal. Seperti itu. Jadi tetap kita gunakan peranan multi time frame untuk mengetahui probabilitas yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih akurat daripada kita hanya melihat dan berfokus kepada candle arah saja. BBMA memang multi time frame dan itu adalah kekuatan yang kuat bila kita menggunakan multi time frame. Contoh sekarang seperti pada daily. Nah, daily ada arah kuku buy. Ya, arah kuku buy. Tapi di belakangnya ada momentum sell. Mana yang lebih kuat antara momentum sell dengan CSHK buy? Lebih kuat momentum sell. Kalaupun re-entry ini valid, dia hanya sampai di sini. Selama tidak ada momentum buy, maka di sini nanti akan menjadi rejection. Terus turun balik. Karena yang membawa pergerakan market adalah momentum, bukan arah. Seperti itu. Makanya peranan multi time frame sangat-sangat penting. Nah, sekarang kita lihat kawasan MA5, MA10 low setelah arah kuku daily. Lihat H4. Dia akan berada di kawasan low BB. Nah, tapi
kurang cantik karena EMA 50-nya di tengah-tengah. Tapi kalau di lebih, nah Min akan pantau. Kalau sekarang mungkin lebih dominan kepada sell. Apakah dia akan kawasan ini untuk kita cari sell? Apakah dia akan rejection baru terjun? Kalau ada momentum, nah itu lain cerita. Oke, semoga bisa menjawab, semoga bisa sedikit membantu dari pertanyaan ini, semoga bisa dipahami. Dan Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat backtest, dan salam profit.